Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Miss Esther. Miss percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan pastinya bersukacita. Yeay! Ya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Miss mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri. Mari yang mungkin berdiri boleh duduk. Kita mau datang kepada Tuhan, jadi mari kita punya sikap yang benar dan kita fokuskan hati kita untuk beberapa menit ke depan untuk kita boleh menyembah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan Bapa, aku datang padamu. Mari adik-adik semua kita jadikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih berdoa dulu ya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk bersekutu memuji Tuhan bersama-sama. Mari Tuhan berkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat hafalan dari adik-adik semua. Waktu dan tempatnya Miss persilakan. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pengkhotbah 7 ayat 8.
Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Oke. Nah, siapa yang sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo. Miss percaya bahwa setiap kita sudah tidak sabar lagi untuk mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan satu buah pujian, yaitu Ku Daki-Daki. Kita semua percaya bahwa dalam segala situasi kita, dalam segala keadaan, Tuhan menyertai kita. Amin. Yuk, mari bersukacita bertepuk tangan semuanya ya, menyanyikan pujian ini. Yeay. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesus Tuhanku. Lebih semangat lagi ya. Ku daki-daki, ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesus Tuhan. Katakan karena Yesus, karena Yesus Tuhanku. Yeay, kepada hambanya dipersilahkan. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah serta membaca firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, serta pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tilik hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan itu masuk di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sungguh luar biasa, karena Yesus adalah Allah yang luar biasa, Tuhan yang adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita ya. Nah hari ini Miss mau membawakan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan berhubungan dengan satu tokoh Alkitab dalam firman Tuhan. Nah firman Tuhan hari ini Miss bahas yaitu judulnya tentang kasih. Nah sebelum Miss lebih lanjut membahas tentang tokoh Alkitab siapa yang akan kita pelajari hari ini, Miss mau tanya dulu sebelum itu ya. Miss mau tanya, apakah itu kasih? Ya, seperti yang biasa adik-adik dengar ya, kasih itu
tidak suka apa? Marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, pertanyaan tadi Miss sampaikan kepada adik-adik supaya adik-adik mengerti apa itu kasih. Kasih itu tidak marah-marah, sayang kepada teman, dan kasih yang seperti kasih Yesus. Nah, ini sekarang Miss mau tanya lagi, apakah kalau kita membenci saudara kita, suka marah-marah sama orang tua, suka mengeluh, malas belajar, tidak taat kepada orang tua, apakah kita memiliki kasih? Tentu tidak, karena kalau kita mengasihi, kita pasti tidak akan marah-marah, kita pasti akan selalu bersukacita dan kita pasti akan taat kepada orang tua. Nah, sekarang kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 17. Nah, Miss tidak bacakan ya, tapi Miss mau rangkum dalam bentuk cerita. Adik-adik siapkan telinga mendengarkan firman yang akan Miss sampaikan. Nah, pada suatu hari, di dalam firman Tuhan tertulis, Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Ia mengasihi semua anaknya, tapi satu yang paling dikasihinya siapa? Ya, yang paling dikasihi oleh Yakub adalah Yusuf. Nah, Yakub menyuruh membuat jubah yang indah. Jubah itu untuk Yusuf. Yusuf baik dan hormat. Nah, Yusuf di sini baik dan hormat. Baik artinya dia mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hormat adalah dia hormat terhadap orang tuanya. Ia taat kepada orang tuanya. Dan adik Yusuf bernama Benyamin. Tapi sayang, kakak-kakak Yusuf iri kepadanya karena ayahnya sangat mengasihinya. Mereka benci kepada Yusuf. Lalu kakak-kakak Yusuf, apa pekerjaannya? Ya, kakak-kakak Yusuf kerjanya menjaga domba dan kambing. Mereka membawanya jauh ke padang dan di sana mereka bermalam dan jarang mereka pulang. Nah, Yusuf sekali-kali disuruh Yakub ke sana. Yusuf pun menurut. Ia senang melakukan perintah ayahnya. Ia bersedia menolong kakak-kakaknya, biarpun mereka tidak baik kepadanya. Nah, kita lihat dari rangkuman cerita pada hari ini, kita lihat bagaimana tindakan Yusuf adik-adik. Yusuf sangat mengasihi saudaranya, mengasihi kakak-kakaknya, walaupun kakak-kakaknya jahat terhadapnya. Dan kita juga bisa melihat adik-adik bahwa Yusuf juga menghormati orang tuanya, menghormati ayahnya. Dan dari cerita ini, apa yang kita mau pelajari adik-adik? Kita mau belajar dari Yusuf yang walaupun dibenci oleh saudara-saudaranya namun tetap mengasihi. Dan juga Yusuf seorang yang taat kepada orang tuanya. Nah, dari Yusuf ini ada beberapa hal yang diingatkan kepada kita, yaitu kita harus belajar untuk mengasihi kakak dan adik kita. Nah, seringkali kita mungkin kalau kita punya kakak atau adik yang mengganggu kita akan marah, kita akan mulai benci, kita mulai mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi pada hari ini kita mau belajar bahwa kita harus jadi seperti Yusuf. Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya. Dan yang kedua, kita harus taat kepada orang tua adik-adik. Seringkali ketika orang tua kita bilang tidak terhadap apa yang tidak untuk kita, pasti kita marah, kita mengeluh, kita ngambek terhadap orang tua kita. Tapi sebenarnya dari orang tua lah Tuhan memakai mereka untuk mengingatkan kita, menuntun kita kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga kita mau belajar adalah kita harus terlebih lagi taat kepada Tuhan. Nah, taat kepada Tuhan bagaimana caranya, Miss? Taat kepada Tuhan seperti apa, Miss? Taat kepada Tuhan caranya adalah dengan kita berdoa dengan rajin, kita membaca firman Tuhan dengan giat, dan juga melakukan setiap
apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, terkhususnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah salah satunya adalah mengerjakan segala tanggung jawab kita, seperti adik-adik yang sedang belajar online harus menyelesaikan tugas dengan baik, dengan giat ya. Nah, Miss mau selesai ibadah ini, ada tugas yang Miss mau kasih kepada adik-adik, yaitu setelah ibadah ini adik-adik harus bilang ke mama papanya, kakak adiknya, untuk berkata, aku mengasihi kamu, aku mengasihi engkau, papa dan mama. Dan juga kita harus mengatakan kepada Tuhan saat kita berdoa, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan sepenuh hati kita. Nah, itu firman Tuhan yang Miss bawakan pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan ingat, Miss akan memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12 ya. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12. Nah, itu saja firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Engkau memakai satu tokoh Alkitab untuk mengajarkan kami mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik kami, dan taat kepada orang tua kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk selalu bergantung kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka diberkati dalam segala hal, tambahkan kepintaran, akal budi, kebijaksanaan dalam hidup mereka, terkhususnya orang tua mereka ya Tuhan. Peliharakan apapun yang orang tua mereka kerjakan dengan tangan dan usaha mereka ya Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami dengan keterbatasan kami mohon Engkau memimpin kami dengan kuasa darah-Mu dan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.